jangan sampai menuliskan sesuatu kata atau istilah yang lu nggak paham. Misalnya nih, engkau cantik bagai bidadari. Hmm. Ada pembanding, engkau cantik bagai bidadari. Ada Iya. pembandingnya. Iya. Emang kau pernah lihat bidadari? Nah, kayak gitu. Misalnya, bagai bidadari yang turun dari surga. Iya. Kau pernah ke surga? Syair-syair yang simple dan catchy, Hmm. lagunya catchy, tapi dia bohong itu. Dia bohong, dia nggak pernah ketemu bidadarinya, dia nggak paham bidadari itu apa, Hmm. dia nggak paham surganya itu surga yang sebelah mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mewah sekali bagi saya, baru saja merayakan Rumi Day. Kami dari Rumi selalu merayakan Rumi Day tanggal 30 September. Dan kemewahan itu diisi oleh Mas Panji. Suhu saya, yang beliau tidak mau disebut suhu. Nggak mau. Tapi saya tetap memanggil suhu. Oh, oh. Em, saya orang yang tidak mengerti musik pastinya. Yang saya tahu, Mas Panji ini tidak hanya bermain musik, tapi juga selain apa ya, yang saya tahu beliau punya buku tentang puisi, mungkin puisi gitu. Nah, a- saya juga tidak tahu puisi, meskipun saya menerjemahkan Mas Nawi, tapi sama sekali tidak tahu sastra, tidak tahu puisi. Nah, saya mau bertanya ke Mas Panji, ada tidak kedekatan antara berpuisi dan bermusik? Ya, secara lirik pastinya ya. Sebagai orang luar yang tidak tahu seni, kalau pengen tahu, kira-kira sebagai orang yang tenggelam dalam eh, permusikan dan perpuisian gitu. Karena ada karya ya. Jadi kira-kira bagaimana menjelaskan ya? Musik itu apa ya? Musik bagi saya ya, saya suka bilang tuh, kenapa Panji nulis puisi gitu. Hmm. Kok seperti nggak mau fokus di udah lu nyanyi aja atau lu Iya, bikin lagu aja gitu. iya. Kenapa harus nulis puisi? Jadi saya selalu bilang, eh, puisi itu kayak kayak aku sedang sedang naik lagi, pengen naik level gitu. Oh, Karena dia, kalau saya bikin lagu kan saya harus sangat disiplin pada bunyi-bunyian yang mengiringinya gitu ya kalau bikin lagu ya. Saya harus disiplin, itu harus manut pada perhitungan juga. Selain perhitungan rasa ya, ada perhitungan yang harus saya taati juga kalau di musik tuh. hmm. Tapi saat dipisahkan antara musik mana lirik lagu atau bunyi-bunyian yang lain, musik saya pikir jauh lebih tinggi lagi karena dia tidak berdampingan dengan lirik, dia Oh, tidak berdampingan dengan tarian, oh, bahkan dia tidak berdampingan dengan rupa, dia tidak musik. ya, musik tidak berdampingan dengan rupa, dia bunyi yang 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 masuk ke telinga kita kan, bahkan orang kalau nonton konser Ya. nggak perlu visual apapun, dia hanya ingin memejamkan mata karena yang aktif adalah ini gitu. Jadi Hmm. musik tuh seperti seperti eh, sesuatu yang lebih abstrak dari abstrak apapun seni gitu. Hmm. Jadi bahkan bunyi-bunyian tuh sangat sangat magis, lebih magis Iya, iya, dari iya, iya. kalaupun ada musik ingin dikuatkan mungkin sama lirik. Musik ingin dikuatkan lagi supaya pengen nyampe ke audiens, dia pakai gerakan, pakai tari atau pakai apa. Oh. Musik pengen nyampe lagi, ya dikasih visual-visual gitu. Hmm. Tapi pada dasarnya musik tuh kayak seperti punya kesunyiannya sendiri gitu. Oh, iya, Musik iya, iya. meskipun dia bunyi ya, Iya. meskipun dia bunyi, dia dia seperti membentuk kesunyiannya sendiri bagi para pendengarnya. Bagi saya ya. Kalau Hmm. kalau kalau lagu kan oke lah, lagunya Panji. Masih ada gitar, masih ada, Oke, oke. saya perlu perlu untuk menyampaikan apa yang saya Hmm. menyampaikan pesan dalam lagu tuh, saya masih perlu loh pemain cello, saya perlu main gitar, Hmm. saya masih perlu bunyi-bunyian itu, Hmm. biola, piano, flute gitu. Tapi bunyi gimana caranya supaya lu nggak ngomong, misalnya nggak ada nggak nggak ada lirik tuh, nggak ada lirik lagu,
hanya musik saja tapi orang bisa paham, itu satu yang lebih tinggi lagi bagi saya. Orang orang-orang yang berkutat dengan bunyi-bunyian yang musik, kayaknya itu level yang sangat sulit bagi saya pribadi. Terus terang bagi saya ini satu hal yang baru ya, karena saya menemukan satu kalimat bunyi tapi punya kesunyian sendiri. Bunyi tapi punya kesunyian sendiri, dan bunyi yang tidak butuh apapun, dia bahkan kalau kita menjamkan mata, memang benar sih, yang sampai ke telinga kita tuh ya suara. Nah, dan kalau dikatakan dia punya kesunyian sendiri, lalu apakah itu bisa didengar? Ini agak filosofis pertanyaannya. Bunyi, bunyi, tetapi sunyi. Nah, pertanyaannya, saya teringat Rumi sebenarnya, karena ini bunyi tapi tidak bersuara. Saya ingat satu quote dari Rumi, karena bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya. Gitu masih. Ya, jadi Masya Allah. eh, ada bait syair Rumi itu banyak. Jadi setelah itu Rumi bilang begini, karena bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya. Jadi ya saya sebagai orang yang tidak tahu musik, saya mungkin tidak bisa membaca kesunyian itu, Mas Panji. Nah, saya mungkin ingin masuk lebih dalam ya kalau bicara tentang ada nada tapi sunyi. Saya mungkin kalau mau menebak-nebak, saya biasanya diantar instrumental. Apakah ini sesuatu yang lain atau beda Ya, lagi? ya, 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 instrumental kadang, kenapa, kenapa, kadang-kadang gini, eh, kadang orang untuk memperkenalkan, ini loh lagu ini, ada komposisi instrumental tuh, Hmm, eh, yang kita sepakat itu, apa, musik yang bagus. Padahal nggak ada lirik, nggak perlu lirik loh, nggak perlu lirik loh. Tapi semua orang sepakat itu bunyi yang mendamaikan, itu bunyi yang oke. seperti di atas lagi, tinggi lagi, mungkin nggak ada bunyi tapi bisa damai. Eh, Kalau saya, kenapa, kadang sunyi, apa, musik itu bisa punya kesunyian sendiri. Kadang, kadang bahkan saat sunyi itu, eh, gemuruh tuh ada pada saat kesunyian, kesunyian. Jadi Oke. sunyi adalah hiruk pikuk yang sebenarnya itu kesunyian. Eh, Saya teringat ini. Saya termasuk penggemar instrumen. Meskipun saya tentu tidak ini ya, tidak paham instrumental, musik instrumental, tapi saya suka gitaro. Salah satunya. Gitaro pernah bilang begini, Mas Panji. Seandainya saya tidak punya tahu, saya akan mengikuti Mozart bunuh diri. Gitu. Jadi kata ini Gitaro, andai saya tidak punya tahu, saya mungkin mengikuti Mozart bunuh diri. Dan saya pernah melacak kenapa eh, ada Mozart yang bunuh diri, ada Kitaro yang tidak bunuh diri karena dia punya Tao. Nah, ternyata kalau saya lacak, dia masih menginginkan keindahan melampaui itu, gitu. Nah, Mozart mau ke sana tapi jalannya dengan bunuh diri. Ini terselesaikan dengan seperti yang Mas Panji tadi sampaikan, kesunyian. Tao adalah bagian dari kesunyian. Nah, apakah seperti itu, Mas Panji? Saya tahu Mas Panji ini seorang pejalan. eh, saya menikmati kebisingan itu sebenarnya. Hmm, Saya menikmati kebisingan itu. Saya mensyukuri apa, kebisingan yang hadir di dalam dalam masa-masa sunyi saya. Jadi, itu adalah, bagaimanapun, meskipun saya tidak paham, saya hanya percaya itu adalah, pertolongan yang harus saya jabarkan. Kadang, kadang kita dikasih petunjuk, kita nggak paham, tapi itu oke. itu pertolongan pertama tuh dikasih petunjuk dan kita paham ini petunjuk. Setidaknya kita punya punya apa, Kesadaran. punya kesadaran itu. Oh, itu pertolongan kedua. Ada dikasih peluang untuk mencarinya. Oh, itu pertolongan lagi. Hmm, Saya pikir apa yang Mas Nur tadi sebutkan,
apa dia kurang keras gitu dalam kurang keras pada dirinya gitu ya, atau mungkin beliau sudah di puncaknya gitu. Hmm. Kadang ada istilah bahwa eh, Mas Nur juga pernah pernah bilang soal rasa mabuk gitu. Mungkin Mozart nggak sanggup lagi mabuk, Hmm. mungkin ya, mabuknya udah level dalam. Iya. Bahkan bahkan ada musisi yang eh, selevel dengan beliau tuh, yang tuli musisi siapa ya? Beethoven. Beethoven. Beethoven eh, dia tuli. Iya. Dia kan merekam, tapi di dalam ininya kan Iya. semuanya bunyi. Jadi Bunyi. Hmm. kok orang tuli bukan itu, bukan itu. Iya, 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 Bukan iya, iya, telinga ini iya, yang mendengar tuh. iya, iya, iya. Orang-orang musik seperti kalau di band saya kan yang bisa baca tuh semua bisa baca ya. Suarjiki bisa baca, Mega bisa baca. Meskipun dia tidak membunyikan apapun di kepalanya, semua main gitu. Semua main. Semua main. Hmm. Erwin Gutawa saat baca tulisannya Dori Windu saja ya. Oke, nadanya begini. Bagi kita yang tidak paham ya mungkin gitu ya. Eh, ini saya teringat satu kaidah sufistik. Ya, manusia punya yang disebut dengan al-quwah mutakhayil. Quwah mutakhayil itu disebut creative imagination. Kalau dia aktif, kita bisa memanfaatkan dia dengan maksimal. Nah, kata para sufi, seni itu biasanya muncul oleh kuah mutakhayil, creative imagination. Ya, jadi ketika Mas Panji menjelaskan seperti Mbak Mega gitu yang hanya lihat itu, tapi di sini di kepalanya main, semua alat musik main dan seterusnya. Eh, itu karena kalau dalam tradisi Sufi, kuwa mutakhayilanya sedang aktif. Dia memainkan sesuatu yang ada di sana dan yang unik semua manusia punya itu. Tinggal manusia mau mengaktifkan atau tidak. Hmm. Jadi yang disebut dengan kuah mutakhayila itu. Nah, eh, tentu saya tidak tahu apakah Mas Panji juga merasakan atau tidak ya. Eh, Kalau selama saya beberapa ikuti konser Mas Panji itu, saya selalu mengatakan bahwa pasti ada saja orang yang tertawan dengan lagu Mas Panji ya. Ya, ya tertawan itu buktinya ada yang nangis, terisak-isak dan seterusnya. Tapi dengan lagu yang berbeda-beda. Kadang lagu Nur, kadang macam-macam. Kamboja. Kamboja, terutama ya biasanya itu. Nah, kalau Mas Panji sendiri tertawanya di mana? Ah, ya tiap lagu yang keluar dari diri saya punya rasa hormatnya sendiri-sendiri. Hmm, Nah, lagu Kamboja itu saya sangat menghormati itu gitu. hmm, Menghormati pengetahuan saya tentang kata jiwa. Tuh. Tapi kalau misalnya dikumpulin gitu semua lagu saya, ya, mana sih yang paling punya hmm. yang bisa apa mencuri perhatian saya itu memang lagu Tanpa Aku sih. Oh, Tanpa, hmm. Tanpa Aku. Jadi bahkan saat lagu itu selesai dituliskan, aku nggak ngerti artinya. Waktu apa? Waktu selesai dituliskan? Saya nggak ngerti, nggak paham artinya apa. Oh, Nggak paham. menarik. Saya kalau kronologisnya tuh, saya memang memang habis bertengkar sama istri saya malam itu ya, Hmm, itu malam 10 awal bulan Ramadan lah kalau nggak salah. Saya bertengkar sorenya terus udah tidur aja lah. Wudhu sudah, sholat sudah, masih bertengkar juga, udah tidur. Kau jangan melawan aku, tidur. Kami tidur. Bangun tengah malam, saya tuliskan 3 bait itu sudah dengan nadanya. hmm, Memang kebiasaan saya bikin lagu tuh memang lirik dengan nadanya tuh barengan bikinnya. hmm, Yang saat itu tiga syair itu, 3 bait itu memang sederhana sih. Polanya sederhana. Hanya 4 baris dan 3 bait gitu. Dan nggak ada coretan. Nggak oh ada gitu ya. coretan. Jadi, oh, ini lagu udah jadi nih. Hmm. Udah jadi. Yang bikin lama tuh saat saya ambil gitar. Saya ambil gitar, saya nyanyiin berulang-ulang, nggak selesai-selesai. Karena nangis terus. Oh, oh, Nangis, nangis antara excited gitu kan. Oh ini pengalaman baru gitu. Maksudnya iya.
eh, ada sisi yang bertolak belakang juga sama yang saya pahami. Saya kalau workshop bikin lagu tuh, Hmm. saya selalu bilang, tulislah lagu yang jujur pada peserta workshop ya. Tulislah lagu yang jujur gitu. Kalau nulis lagu tuh yang jujur dong gitu. Jangan ngawang-ngawang. Hmm. Jadi kalau misalnya jangan sampai menuliskan sesuatu kata atau istilah yang lu nggak paham. Misalnya nih, engkau cantik bagai bidadari. Hmm. Ada pembanding, engkau cantik bagai bidadari. Ada Iya. pembandingnya. Iya. Emang kau pernah lihat bidadari? Nah, kayak gitu. Misalnya, bagai bidadari yang turun dari surga. Iya. Kau pernah ke surga? Syair-syair yang simple dan catchy, Hmm. lagunya catchy, tapi dia bohong itu. Dia bohong, dia nggak pernah ketemu bidadarinya, dia nggak paham bidadari itu apa, Hmm. dia nggak paham surganya itu surga yang sebelah mana. Ya, ini dia nggak paham. Tapi kan ungkapan itu boleh, boleh ungkapan, tapi kan jadi ungkapan yang bohong gitu. Jadi Iya, iya. saya selalu nggak mau itu gitu. Saya Hmm. harus berjujur. Nah di syair lagu tanpa aku itu ada eh, beri aku benih yang tumbuh di jari manismu. Munya kan besar tuh. Iya. Gimana aku menjelaskan pada peserta-peserta workshop yang lainnya? Kang Panji pernah lihat jari manisnya Iya, Tuhan iya, gitu. iya, 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 Ini iya, kayak iya, iya. itu kayak bertentangan. Iya. Tapi aku nggak paham hari itu, malam Hmm. itu saya nggak paham. Jadi Hmm. menangisnya antara excited lagu itu selesai dengan Hmm. cepat di bawah 5 menit. Hmm. Saya nulis lagu antara lagu itu cepat an- dan antara saya nggak ngerti artinya. Tapi Hmm. ada kayak euforia gitu. Wah, kayak ini lagu tercepat yang pernah aku bikin gitu deh. Hmm. Tapi aku nggak ngerti maknanya juga. Benih di jari manismu gitu. Terus ada kampung halaman juga. Saya ngerti beberapa idiom tentang kampung halaman. Gaman. Kita kalau cari di Al-Quran digital ada beberapa ayat yang menyinggung tentang kampung halaman. Hmm. Jadi kita ngerti di lagu itu apa kampung halaman mana yang Iya. apa yang dimaksud di lagu itu. Bahkan di Anisa tuh, alah ayat berapa ya? Keluarlah dari bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung halamanmu. Iya, Ada udah ayat ada. berat. Ada. Oh ini kampung halaman juga nih. Iya. Jadi kampung halaman apa yang Hmm. itu akan atas. Dan itu paling yang membingungkan saya memang itu jari manis. Awalnya saya nggak tahu. Ya sekarang udah tahu sih ya. Hmm. Gitu ya itu lagu ya kalau lagu ditanya lagu mana dari karyaku yang bahkan menawan diriku sendiri itu tanpa aku. Tanpa tanpa aku. Eh, pasti teman-teman ini ya banyak juga suka dengan tanpa aku dan saya termasuk juga suka dengan tanpa aku dan ini Mas Panji apa? Ada yang sedang menyendiri tapi nyatanya tidak Dia tidak dalam. sendiri. Iya. Itu pun bulan Ramadan. Oh, itu teman-teman juga. Dan, Hmm. dan itu bikinnya di kepala aja gitu. Maksudnya memang lagi itikaf. Gitu. Oh, rehab. Jadi ya inspirasi, ilham dan seterusnya memang ini bukti ya bahwa Tuhan selalu memberikan rahmatnya ya entah melalui apapun ya. Setiap orang pasti eh, menemukan caranya berinteraksi dengan Tuhan dan salah satu cara kita berinteraksi dengan indah dengan Tuhan adalah melalui musik-musik yang lahir dari keindahan jiwa kita sendiri sebenarnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menikmati kesunyian dalam bernada. Seperti yang dijelaskan Mas Panji. Meskipun saya tidak mengerti, tapi ya mudah-mudahan kalau kita mendapatkan kesunyian itu dalam kebisingan, ya mudah-mudahan kita nanti bisa masuk justru dalam keindahan musik yang pernah kita dengar ya selama ini. Seperti yang saya kutip di awal tentang Syed Rumi, eh, tapi bukan mata dan telinga itu yang mampu mendengarkannya. Ini dari apa? Ini apa? Bukan kau yang membunuh, aku yang membunuh kata. Bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Kau yang sembunyi, kau yang mencari, kau yang mengejar, kau yang berlari,
Kau yang mengabarkan, kau yang mendengar, kau yang bersyukur. Aku saja yang tak jujur. Kekallah aku sayang, jangan engkau lepaskan. Hanya engkau yang ngerti bagaimana aku mesti. Genggamlah aku cinta, peraslah secukupnya. Moga seerat aksara, alif dan ba. Wis. Kau yang sendiri, kau yang sunyi, kau yang membuai aku saja yang membangkang. Kekallah aku sayang, jangan engkau lepaskan. Hanya engkau yang ngerti bagaimana aku mesti. Genggamlah aku cinta, peraslah secukupnya. Moga seerat aksara, alif dan ba. Moga seerat aksara, alif dan ba. Itu ilham alif banyak dari mana, Mas? Ilham alif dan ba-nya dari itulah. Aku suka nanya apa? Suka nanya apa penghulunya bulan? Oke, Tuh penonton akan jawab Ramadan gitu. iya. Apa penghulunya hari di dalam satu bulan? Hari Jumat. Mereka suka, karena itu pengetahuan yang umum. Hmm. Hari Jumat gitu. Terus apa penghulunya waktu-waktu sholat? Mereka, nah itu agak suka, mereka suka loncat-loncat. Maghrib, Iya, subuh. Isya, subuh, asar, ya, asar. Terus dari penghulunya, apa penghulunya kitab Al-Quran gitu ya. Apa dalam Al-Quran, apa penghulunya surat? Al-Fatihah gitu. Terus Al-Fatihah itu apa? Saripatinya Al-Fatihah ada di mana? Ada di Bismillah Nah, gitu ya. Orang-orang selalu ada yang bisa menjawab. Apa saripatinya Bismillah? Ba. Gitu ya, orang ada juga yang menjawab huruf ba. Itu kan selalu topik yang tidak pernah iya, berhenti dibahas. iya. Bismillah ya apa? Al-Fatihah. Hmm. Itu. Jadi kalau kalau sesuatu diperas, Al-Quran diperas ya jadi Al-Fatihah, Al-Fatihah diperas ya jadi Bismillah, Bismillah diperas lagi jadi ba, yang jagain ba itu alif, gitu ya, alif dan ba. Jadi dia memang berdampingan gitu. Hmm. Jadi itu pemerasan sebenarnya, pemerasan yang Diperas ya seperti kau bilang tuh, hanya manusia yang mau menzolimi dirinya. dirinya, hanya manusia yang mau diperas, mau puasa, mau sholat malam kok. Biar terus biar dapat saripatinya kelapanya diperas. Orang biar 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 dekat ke Sang Hyang gitu, biar dekat ke Allah diperas. Makanya saya selalu bilang nggak ada yang menyenangkan jalan cinta. Apa itu kebahagiaan? Bahkan Nabi memiskinkan dirinya gitu. Dan itu ada kata-kata Rumi. Jadi kata Rumi, karena cinta ini tak bertepi, jangan pernah berharap tentang kebahagiaan. Masya Allah. Iya, Itu ada, kata-kata beliau. ada kata beliau. Apa nak? Karena jalan cinta tak bertepi, Karena jalan cinta tak bertepi, bertepi, maka maka jangan jangan pernah berharap mengharapkan kebahagiaan. kebahagiaan. Yang ada hanya derita. Oh iya, itu ada satu juga yang saya dapat dapat pencerahan di lagu tanpa aku. Ya, demi nafas, demi nafasku yang ada dalam pusaranmu,
bawa aku menuju tepi pendakianku. Orang biasanya kalau berharap minta tolong lancarkan Iya. perjalananku, Heeh. tolong mudahkan perjalanan. Tapi ini dia minta tebing pendakian. Artinya itu perjalanan yang berat. Iya. Kenapa Kenapa kita harus minta itu? Karena itu jalan tobat. Jalan cinta tuh yang sesungguhnya tuh Iya. jalan yang naik. Iya. Dan modalnya orang yang naik ke atas itu kan memang Iya. pernafasan kan itu. Saya waktu nggak ngerti tuh awalnya tuh memang nangis lagu itu mas. Terus saya konsulkan kan, saya ada guru ya, jadi Iya. saya Iya. konsulkan gitu. Saya konsulkan terus asalnya lirik asalnya tuh oke nih. Jadi lirik asalnya tuh, demi nafasku yang ada dalam pusaranmu, bawa aku menuju tepi pendakianku, demi syadu teduh dan sedihnya tatapanmu, beri aku cairan yang membukukan rindu. Itu lirik aslinya. Yang aku bilang aku tulis dan gak ada Iya, coretan itu. itulah. Itu cairan. Hmm. Beri aku cairan yang membukukan rindu. Asalnya tuh. Saya konsulkan ke guru saya. Guru, saya nggak paham. Beliau terangkan. Terus diganti Kang Panji. Guru saya tuh rendah hati sekali. Beliau tuh lebih paham, tapi manggil aku nih Kang. Dia dan ke semua muridnya memang Kang Teh gitu. Padahal beliau lebih muda murid-murid. Yang kata cairan itu ganti jadi curahan. Ya, makanya hari ini jadi kalimatnya itu, beri aku curahan. Itu aku tambah mewek-mewek lagi. Aku lebih curahan ketimbang cairan. Hari itu luar biasa malam itu. Bisa bayangkan perasaan gue hari itu. Tapi hari itu saya presentasi pertama memang ke istri saya juga. Kami sedang marah tapi aku harus presentasi ke dia. Dan beliau memang pendengar pertama saya. Dan kami menangis bersama. Aduh. Kan kalau itikaf di masjid kan nggak boleh bawa handphone. Iya, betul. Iya. Nggak bawa gitar. Tapi hari itu memang saya bawa gitar sebenarnya. Cuman tujuannya kan bukan untuk perform atau latihan apa. Kayaknya suatu hari saya mau itikaf dengan Mas Panji biar bisa buat lagu juga. Itu itikaf itu kan berkumpul dengan ya orang-orang gitu, orang-orang berzikir. Nah, tiba-tiba saya dapat lirik itu gitu. Tiba-tiba dapat lirik itu dan orang-orang kan la ilaha illallah, la ilaha astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wa atubu ilaih. Orang pada berzikir itu. Sedangkan saya zikirnya ada yang sedang. Aku ngapalin karena aku nggak mau juga ada jeda sampai yang bikin aku jadi lupa. Iya. Bukan nggak boleh bawa handphone lah ya. Maksudnya kita akan beradab sendiri. Betul. Kita meninggalkan perhiasan dibawa di loker gitu. Iya. Perhiasan kita, handphone kita tinggal semua. Iya. Jam tangan, gitar kita tinggal semua di ketika loker. itikaf. Ya, ketika itikaf. Bahkan nggak ada logam-logam apapun gitu yang di badan kita, di badan saya waktu itu. Jadi kan begitu dapat ide, aku berarti harus ngapalin terus kan. Ada yang sedang seperti ada kata danau di situ mas mungkin. Tapi awalnya saya nggak ngeh ke danau itu. Saya ngasih judulnya tuh Dia Telaga. Terus saya konsulkan ke teman saya, judulnya Dia Danau aja. Oh iya ya, oke. Jadi dapat sumbang sih judul dari Arif Sunjaya. Jadi saya hari itu tuh, malam itu tuh memang lihat seseorang yang saya kenal betul orangnya. Terus orang ya saya sepertinya kenal gitu, maksudnya kenal. Ada yang sedang seperti kan berarti aku sedang memperhatikan seseorang yang lebih bukan menyakitkan ya, yang lebih mengagetkan lagi. Yang aku lihat ternyata diriku sendiri. Ternyata yang duduk itu aku.
Oh my. Ada yang sedang. Nangis Ternyata aku. tidak sendiri. Selesai, selesai. Itu Oh, saya. itu zikirnya ya waktu Jadi itikaf. jadi orang-orang berzikir, aku kedengeran kan orang-orang Iya. berzikir gitu. Hmm, Aku melafalkan lagu itu karena nggak pengen lupa. Jadi iya. yang mendengarkan pertama lagu itu tuh Kang Asep, Kang Asep Wahyudin namanya. Jadi Dan begitu eh, itikafnya selesai karena udah mau sahur kan, waktunya sahur, kami sahur semuanya. Orang ngambil nasi, aku ngambil gitar. Kang Asep, dengerin lagu baru aku. Ada yang sedang seperti. saya jadi ingat ini tadi waktu nyebut telaga, ada takwil sufi yang indah dalam Al-Quran. Mungkin saya yakin Mas Panji juga sudah tahu tentang takwil sufi Nun. Nun. Nun wal kolami wa ma yasturun. Nun itu takwilnya telaga. Nun, Saya, telaga, saya ngefans banget sama huruf itu tau. ya. Jadi nun wal kolami dan pena wama dan apa-apa yang dituliskan ya yasturun. Nah, makanya telaga ma'rifat ini itu kemudian keluar dengan takdir kalam. Makanya dituliskan pena yang kemudian menuliskan takdir tadi. Jadi seluruh penciptaan itu dari telaga ini tadi. Masya Nun, Allah. nun. Jadi diambil dari situ. Nah, biasanya para sufi menawil telaga itu dengan dari huruf nun. Masya Allah. Nun, seperti itu. Kenapa itu gitar saya gambarnya paus? Iya, kenapa? Nah, ini banyak juga orang nanya. Huruf nun Oh, huruf nun. sebetulnya bukan bukan pengen menunjukkan ikan paus sih. Iya, Pengen menunjukkan ikan nun sebenarnya. ikan nun. Ikan nun, ikan yang menelan Iya, Nabi. Kan ini selalu kan bentuk ikannya gini ya, ikan iya. gitu, ada buntut, ada tuh kepalanya di sini gitu. Mm-mm. Atau sebaliknya. Ini kan titik nunnya ini ceritanya gitu. Jadi si Hmm, sound hole ini jadi titik hmm. seperti huruf nun. Huruf Nunnya nun. nunnya dibentuk sama ikan. Oke. Jadi ikan melengkung gitu kan. Iya, 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 Kayak iya, iya. gambar-gambar pecel lele itu Iya. kan. Ikan melengkung gitu. Heeh, Terus sebagai telaga itu tadi heeh. dan nunnya titik Hmm. ini. Hmm. Walau alam bisa. At least itu konsepnya. Oke. Masya Allah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan eh, Insya Allah kalau ke Bandung saya mau podcast lagi dengan Mas Panji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.